Dua kejutan dari Sintayong melawan Jepang. Apa itu? Mari kita simak. Tapi sebelumnya subscribe dan like terlebih dahulu ya guys. Skema mengerikan timnas Indonesia kontra Jepang. Sintayong punya dua kejutan, bakal pecundangi Hajime Moriyasu. Nah, meski tak diunggulkan, timnas Indonesia tak ingin sia-siakan status tuan rumah yang mereka sandang. Terlebih, apabila menang dari Jepang, peluang timnas Indonesia lolos ke ronde kedua semakin terbuka. Selain itu, Jepang yang bermain pincang. Nah ini ya, perlu digarisbawahi nih. Jepang bermain pincang karena absennya beberapa pilar penting miliknya. Jadi sebab lain, timnas Indonesia memiliki peluang untuk mengalahkan Jepang. Meskipun tidak mudah ya, karena pemain Jepang itu relatif merata ya. Kemudian lebih lagi ada dua faktor kejutan yang disinyalir bakal mempengaruhi skema yang akan diturunkan Sintayong kontra Jepang. Nah, kita ulas ya. Back FC Copenhagen Kevin Dix ya, disinyalir jadi sosok yang kans beri kejutan untuk Jepang saat bertanding ke markas timnas Indonesia. Tadinya sempat diragukan tampil ya, namun akhirnya Kevin Dix dipastikan bakal turun untuk membela timnas kontra Jepang ya. Kabar itu diperkuat dengan unggahan akun Instagram ya di seputar timnas itu ada ya. Dimana dalam unggahannya Kevin Dix sudah dipastikan bakal main kontra timnas Indonesia dan segera bakal tiba pada 12 November. Artinya sekarang tanggal 11 besok ya. Artinya seluruh administrasi perpindahan dari KNVB ke PSSI itu sudah selesai. Kemudian tersedianya Kevin Dix tak terlepas dari proses perpindahan federasi yang sudah rampung ya kan ya. Nah kemudian selanjutnya Kevin Dix dipastikan bisa main lawan Jepang dan dijadwalkan tiba di tanah air ya 12 November ya besok ya. Nah, Kevin Dix akan berangkat dari Copenhagen, Denmark menggunakan Qatar Airways pada Senin 11 November. Berarti hari ini nih ya. Hari ini jam 15 waktu setempat ya. Atau di sini jam 9 malam ya. Masuknya Kevin Dix bakal menyulitkan Jepang ya untuk menganalisa di manakah pemain FC Copenhagen itu bakal diperankan oleh Sintayong. Nah, karena kan bisa berperan di beberapa sektor ya Kevin Dix ini. Memang di FC Copenhagen nama Kevin Dix kerap dimainkan di posisi fullback kiri. Namun merujuk ke dalaman skuad timnas Indonesia, nampaknya Sintayong bisa kecoh Moriyasu dengan menempatkan sang pemain di dua posisi lain yang biasa dia mainkan juga. Back tengah atau back kanan jadi posisi potensial yang akan diisi oleh Kevin Dix. Nah itu ya. Ini yang membuat nanti Moriyasu pusing ya. Pusing nih gimana nih caranya. Mau ditempatkan di mana nih Kevin Dix gitu ya. Merujuk performnya Rizky Ridho dan tengah apesnya Sandy Walsh ya. Saat ini di Cafe Mechelen karena jarang jadi starter, maka Kevin Dix condong diperankan di bek kanan ya. Sedangkan Rizky Ridho ditaksir bakal diperankan lebih di bek tengah. Nah kemudian yang kedua nih, kecepatan Yakob dan Yance ya. Kedua kecepatan ini Yakob dan Yance jadi angin segar ya bagi timnas Indonesia. Ini sangat berpotensi besar mengobrak-abrik sisi fullback Jepang ya. Akselerasi dan kedisiplinan kedua pemain ini ditaksir bakal membuat Jepang kerepotan. Ya mudah-mudahan ya. Selain itu sulitnya membedakan mana Yakob dan Yance. Mirip ya. Dan juga bakal jadi penjegal di luar dugaan yang bisa beri kecohan Hajime Moriyasu.
Yang membedakan kan hanya rambutnya aja ya, rambut putih sama rambut hitam ya. Saya juga nggak hafal tuh ya. Sekarang kan main di Malut United ya. Saya juga pada saat live streaming gitu ya, ngebahas Yance sama Yakub, ini pusing nih, mana Yakub ya mana Yance, lupa terus ya. Baik, nah ini skema formasi yang kemungkinan dimainkan Sintayong ya melawan Jepang. Ya, formasi tetap 3-4-3. Ya, bertahannya 5-4-1 sih ya. Bertahannya. Nah, kemudian goalkeepernya Martin Paes seperti biasa ya. Kemudian center backnya Rizky Ridho, J.I. Jess dan Mesil Hers ya. Mudah-mudahan Mesil Hers bisa main ya. Kemudian left midfielder Calvin Verdong ya. Kemudian right midfielder Kevin Dix. Nah, kemungkinan di RMF ya. Kemudian defensive midfielder DMF Justin Hubner. Central midfielder CMF Tom Haye. Ya, CMF ya Tom Haye. Left winger Rafael Strike. Right winger Jakob Sayuri. Central forward Ragnar Orat Mangun. Nah, ini sinyal timnas Indonesia libas Jepang. Kondisi darurat diungkap media Jepang Sponichi berkaitan dengan cederanya Shogo Taniguchi yang kini tengah bermain di Liga Utama Belgia bersama Sint-Truiden. Ya, cedera lagi ya. Jadi banyak juga yang cedera nih Jepang ya. Kita cek. Mudah-mudahan ini jadi kabar baik sih kalau buat Indonesia gitu ya. Shogo Taniguchi mendapat cedera robel tendon Achilles saat melawan KV Mechelen pada hari Sabtu kemarin ya. Padahal Shogo Taniguchi merupakan bek andalan Jepang dalam 4 laga terkini di putaran kedua. Nah, hingga pada akhirnya Shogo Taniguchi resmi dikeluarkan dari skuad Jepang dan Hajime Moriyasu akhirnya memutuskan untuk memanggil Hiroki Sekine Kawasaki Reysol sebagai penggantinya. Cederanya Shogo Taniguchi membuat kondisi timnas Jepang semakin parah, di mana sebelumnya dua bek Takehiro Tomiyasu dan Hiroki Ito yang tak masuk dalam daftar 27 pemain Jepang karena cedera. Di video sebelumnya ada ya, di video saya sebelumnya itu ada mengenai cederanya pemain Jepang, dan sekarang ini nambah lagi berarti. Ya, jadi bintang Arsenal Takehiro Tomiyasu dipastikan absen karena mengalami cedera. Ia terakhir kali membela timnas Jepang saat berhadapan dengan Suriah di putaran kedua lalu. Saat itu Tomiyasu bermain inti selama 90 menit. Ya. Bek kanan Arsenal itu mengemas 42 caps untuk timnas Jepang. Sementara itu untuk bintang Bayern Munchen, Hiroki Ito dirinya juga absen di putaran ketiga. Hiroki Ito terakhir kali memperkuat Jepang pada putaran kedua lalu. Ya, bek tengah tim nasional Jepang sedang dalam kondisi darurat. Taniguchi bermain penuh selama 90 menit dalam keempat pertandingan kualifikasi ini dengan Takehiro Tomiyasu dari Arsenal ya, dan Hiroki Ito dari Bayern Munich ya, Berlin Munich, absen karena cedera, tulis Ponichi. Ini merupakan pemain yang sangat dibutuhkan memimpin pertahanan di tengah lini 3 bek serang. Sedangkan untuk bek tengah Kota Taka yang masuk dalam skuad 27 pemain Jepang juga dikabarkan dalam kondisi memburuk. Waduh, banyak juga ya. Kali ini Tomiyasu dan Hiroki itu absen, dan Takai dan dari Kawasaki F juga tidak masuk skuad untuk pertandingan melawan Kyoto pada tanggal 9 karena kondisinya yang buruk. Kegelisahan itu tidak ada habisnya. Meski pemain utama yang absen, timnas Indonesia tentunya tak bisa menganggap enteng Jepang. Iyalah, pemain meskipun bermain di Liga Jepangnya, tapi para pemainnya ya sedikit memang di bawah level pemain utama, tapi ya masih sulit lah ya. Dari sisi peringkat FIFA juga kan masih tinggi ya. 15 ya, peringkat FIFA 15 Jepang itu, sedangkan Indonesia 130. Bedanya 115 ya, jauh banget. Jepang tetap menjadi tim terkuat di Asia dan grup C dengan menjadi pemimpin klasemen sementara dengan catatan 10 poin. Nah, dicatatkan unbeaten di putaran ketiga ini, belum terkalahkan ya. Ya itu, jadi subscribe dan like, terima kasih.